hari ini kita memulai ibadah minggu kita, yaitu hari Minggu yang penuh ceria pada Minggu Advent yang kedua. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah kita yang dibawa oleh guru-guru kita sekolah minggu, kita akan menyalakan dulu lilin Advent kita, yaitu lilin pertama dan kedua, karena hari Minggu ini adalah perayaan Advent yang kedua. Oke, tolong diperhatikan ya adik-adik kami. Nah, lilin kita sudah menyala adik-adik. Sekarang kita bersukacita, ayo siap-siap, duduk yang manis semuanya, yang rapi, senyum yang ceria, dan begitu juga kepada orang tua kami yang mendampingi anak-anak kami di rumah. Kita akan mulai ibadah kita, dan kita persilakan guru-guru sekolah minggu yang akan memimpin kita. Dadah! Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dari kami bangun tidur hingga saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Kami meminta pengampunan dosa kepadamu Tuhan, hapuskan segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Adik-adik yang baik hati, yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami yang Inang kasihi dalam Yesus Kristus, sangat berbahagia kita pada hari ini. Pada Minggu Advent yang kedua, kita disapa firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Berapa tadi? Markus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Inang akan bacakan, tolong duduk manis dan dilihat Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini mau menceritakan tentang seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dan dia diberkati oleh Allah karena dia adalah orang yang pertama lahir sebelum Yesus. Tapi tujuan Yohanes Pembaptis ini adalah dia ingin berseru, menyuarakan tentang kedatangan Mesias yang ditulis para nabi dalam perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama. Dan Yohanes ingin mengkumandangkan bahwa Yesus Kristus Mesias, Raja Damai, ya, Putra Allah yang tunggal akan datang, lahir ke dunia dan tinggal diam dan hidup bersama dengan kita manusia. Nah, pada saat itu Yohanes diberi alat tugas, yaitu berseru-seru. Makanya dikatakan yang pertama adalah ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya, berseru-seru memanggil semua orang dari timur, barat, utara, selatan. Yohanes berseru meneriakkan, marilah kita, berkumpullah, berikan dirimu dibaptis, ya, di dalam nama Allah Bapa, engkau akan selamat dan engkau akan bahagia, ya. Karena Yohanes Pembaptis di dalam seruannya adalah ingin memanggil semua umat, memanggil kita semua, dan memanggil anak-anak sekolah minggu sekarang supaya datang kepada Tuhan, bersukacita, bernyanyi memuji Tuhan, dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Yohanes Pembaptis bersuara menyerukan tentang suara pertobatan. Nah, apa lagi makna dari seruan Yohanes Pembaptis, adik-adik kami? Yaitu dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi kalau yang datang itu adalah Yesus Kristus, jadi harus dipersiapkan segala-galanya. Seperti kita mau Natal, ini sudah bulan Desember kan? Iya, kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Seperti di gereja kita, adik-adik coba lihat tuh. Sudah ada dekorasi Natal kita, ya. Semua bernuansa ungu. Wah, bola-bolanya sangat indah sekali. Lilin kita juga berwarna ungu, tandanya Advent, ya. Nah, ini ada hiasannya, ya. Lampion dan semuanya. Oh, mantap sekali. Pohon Natal kita juga sudah mantap di gereja. Dan begitu juga rumah kita, ya. Anak sekolah minggu, jangan mau ketinggalan. Luruskan, bersihkan semuanya. Rumah kita harus kita rapikan, bersihkan karena kita akan merayakan Natal kita, ya. Jadi nanti tanggal 11 Desember, ya, akan kita rayakan Natal sekolah minggu, ya. Natal sekolah minggu di gereja kita ini secara live streaming. Ada sesi pertama dan sesi kedua.
harus siap-siap. Anak-anak sekolah minggu harus semua rapi ya. Nanti siapkan baju barunya kalau dibeli mama bapak ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Yang penting baju yang bersih, rapi, senyum yang ceria ya. Dengan sikap yang manis. Karena kita ingin menyambut juru selamat. Kita ingin merayakan Natal kita yang penuh sukacita ya. Walaupun kita mengadakannya secara live streaming, dipandu oleh guru-guru sekolah minggu kita yang baik-baik hati, dan anak-anak kami di rumah juga akan turut mempersiapkan segala sesuatu. Maka ini dikatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan ya. Bersihkan semua, rapikan semua, hiasi rumah-rumahmu semua ya. Anak-anak kami bilang sama bapak, mama, opung, kita hiasi rumah kita berikan pohon Natal ya. Kita buat lampu yang berwarna-warni seperti pelangi-pelangi merah, kuning, hijau dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kita orang Kristen, anak-anak Tuhan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Nah, lalu dikatakan juga seruan itu adalah meluruskan jalan. Apa yang diluruskan? Jalan yang mana diluruskan? Yaitu hati kita. Satu sisi rumah kita bersihkan, kita rapikan dan kita hiasi. Begitu juga gereja kita rapikan, kita hiasi dengan ornamen Natal. Tetapi diluruskan, apa yang diluruskan? Bukan jalan itu yang bengkok kita luruskan, tapi hati kita. Hati kita yang kita bersihkan. Hati kita yang betul-betul, hati yang tulus, hati yang setia, hati yang taat kepada Tuhan. Ya, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Maka ini katakan Advent itu artinya pertobatan ya. Pertobatan karena kita harus betul-betul hidup dengan baik dan kudus di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan yang datang itu mengampuni dosa kita dan kita mau meninggalkan perbuatan kita yang jelek-jelek, perbuatan kita yang tidak baik ya kan. Anak-anak kami yang pernah ya, siapa anak-anak kami yang pernah melawan mamanya, melawan bapaknya, kakak, abangnya atau gurunya di sekolah yang tidak mengerjakan PR-nya ya. Nah, pada minggu Advent ini kita diberi waktu untuk meluruskan hati kita dalam arti mau bertobat, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Makanya artinya warna ungu ini adalah mengantar kita kepada jelang Natal. Kita harus membersihkan, mempersiapkan, meluruskan hati kita ya. Karena Advent adalah masa-masa pertobatan. Makanya nanti kita nyanyikan ya lagu sejuta ya. Setia, jujur, dan taat ya. Setia, jujur, dan taat nanti dipandu oleh guru sekolah minggu menyanyikan lagu sejuta, sejuta, sejuta. Nah, dan Inang pesankan juga kepada kita semuanya, anak-anak kami juga ya. Ingat tanggal 11 ya. 11 kita akan merayakan hari Natal yang penuh ceria. Untuk itu persiapkan segala sesuatu. Dan inilah momen Advent ini mengajak adik-adik kami dari mulai TKA, B, C ya. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5 dan kelas 6. Semuanya dari anak-anak kami yang kecil sampai anak-anak kami yang sudah besar ya. Ya harus persiapkan dirimu ya. Mari kita minta pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita. Kita minta maaf. Sama bapak, sama mama juga kita minta maaf ya. Pasti ada kesalahan-kesalahan kita selama ini yang kita lakukan. Ya, kita mohon ampun kepada orang tua kita. Begitu juga kita mohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan membenahi kehidupan kita. Anak-anak kami juga begitu. Ya. Anak-anak kami juga begitu. Mari belajar untuk berani mengatakan kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Mari kita anak-anak Inang semuanya yang masih kecil-kecil ya, TK, SD, belajar untuk minta pengampunan kepada orang tua kita, bapak, mama. Kalau kita yang punya salah, kita minta, Pak ampuni, Ma ampuni saya ya. Kalau kita minta ampun kepada orang tua kita pun akan senang sekali. Karena anak-anak kami belajar untuk mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Sebegitulah kita untuk minta ampun atas segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan ya. Advent mengantar kita untuk memaknai pertobatan. Advent mengantar kita untuk memaknai, untuk menyambut juru selamat yaitu Yesus Kristus, Raja Damai dan Penyelamat di dalam kehidupan kita ini.
Dan kita juga harap kalau boleh corona ini tersingkir, Tuhan singkirkan penyakit semuanya, bencana alam ini semuanya, ya, supaya anak-anak kami bisa tahun depan kalau Tuhan mendengarkan doa kita, pasti dia ada Tuhan yang baik, ya kan? Kita bisa datang ke gereja beribadah di tempat kita seperti biasa, ya kan? Nah, di kelas-kelas kita di gereja. Begitu juga adik-adik kami bisa sekolah, tidak lagi melalui Zoom kepada gurunya, tapi pergi bisa sekolah, ya kan gitu. Itulah yang kita inginkan pada bulan Desember ini. Kita mohon Tuhan menolong kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memulihkan dunia, menyelamatkan kita dari virus-virus corona. Oke, adik-adik kami semuanya tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap pakai maskernya kemanapun, ya. Ya, walaupun dikasih izin untuk liburan karena sudah selesai ujian semester kan, tapi tetap stay di rumah, ya. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada minggu Advent yang kedua ini. Kami bersuka cita karena Tuhan membimbing dan menjaga dan memberkati anak-anak sekolah minggu semuanya. Walaupun mereka beribadah saat ini di rumahnya dan mereka menerima firman-Mu dari gereja melalui live streaming, tapi tolong Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi anak-anak kami, menjadi penghiburan bagi mereka, dan memberikan sukacita bagi mereka dan kepada orang tuanya juga, dan kepada guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, pada tanggal 11 Desember 2021 nanti akan dibagi sesi untuk merayakan Natal yang penuh bahagia bagi anak-anak sekolah minggu, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Biarlah anak-anak kami mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan pesta Natal itu, dan orang tua membantu mereka untuk mempersiapkan hari dan acara Natal itu dengan baik. Dan terlebih kepada guru-guru sekolah minggu kami HKBP Keramat Jati, tambahkan hikmat-Mu, tambahkan juga semangat, tambahkan kesehatan buat guru-guru sekolah minggu agar selalu bersuka cita melayani anak-anak di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang adik-adik, ya, guru-guru sekolah minggu akan memandu kita untuk kita mengumpulkan persembahan kita, ya. Adik-adik sekolah minggu mempersiapkan persembahannya dan dibantu oleh orang tua. Ada nanti yang dilampirkan di acara live streaming ini, supaya kita mau bergerak hati kita dengan tulus ikhlas memberikan persembahan kita. Kita akan bernyanyi dipandu oleh guru-guru sekolah minggu kita. Silakan. Sejuta, persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta, setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Mari kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Amin. Demikian anak-anak kami yang terkasih dan orang tua kami semuanya dan guru-guru, sudah selesai ibadah kita. Ingat, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan selamat Advent.